Perkenalkan, nama saya Siti Asila Sari Lubis dengan NIM 2312030006 Prodi PGSD semester 3. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai 3 landasan filsafat pendidikan. Nah, untuk mengetahui itu semua, mari kita simak pada video selanjutnya. Pada dasarnya, manusia sebagai makhluk hidup berpikir dan selalu berusaha untuk mengetahui segala sesuatu. Tidak mau menerima begitu saja apa adanya sesuatu itu. Selalu ingin tahu apa yang ada di balik yang dilihat, yang diamati. Segala sesuatu yang dilihatnya, dialaminya, dan gejala yang terjadi di lingkungannya selalu dipertanyakan dan dianalisis atau dikaji. Ada 3 hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat, kerap kali didorong untuk mengetahui apa yang telah tahu dan apa yang belum tahu. Filsafat memberikan asumsi-asumsi dasar bagi setiap cabang ilmu pengetahuan. Demikian pula halnya dengan pendidikan. Ketika filsafat membahas tentang ilmu alam, maka diperoleh filsafat ilmu alam. Dan ketika filsafat mengkaji masalah-masalah dasar pendidikan, maka terciptalah cabang filsafat yang bernama filsafat pendidikan. Jadi, setiap bidang ilmu mempunyai landasan filsafat masing-masing. Unsur-unsur esensial dalam landasan filsafat pendidikan ada 3 yang utama, yaitu landasan ontologi, landasan epistemologi, dan landasan aksiologi. Nah, agar lebih paham dengan 3 landasan-landasan tersebut, mari kita simak pada video selanjutnya. Nah, yang pertama itu ada ontologis. Ontologi adalah ilmu yang membahas lingkup penelaahan keilmuan hanya pada lingkup daerah yang berada dalam jangkauan pengalaman manusia secara empiris dalam proses penemuan. Penyusunan pernyataan yang bersifat benar secara ilmiah. Dengan nilai kebenaran universal ontologis ilmu dan teknologi diberdayakan dalam bentuk sikap dan perilaku spiritual untuk menjaga kelestarian ekosistem dalam keseimbangan. Hakikat kajian ontologi adalah apa yang ada, di mana yang ada dan apa kebenaran itu. Sehingga manusia dihadapkan pada beberapa alternatif jawaban. Jika ditelusuri lebih jauh persoalan pertama, what is being, maka akan menemukan beberapa jawaban yang berbeda, keyakinan. Nah, persoalan kedua adalah where is being. Dari pertanyaan ini adalah yang bersemayam di dunia ide yang bersifat abstrak, tetap, dan abadi. Yang ada mungkin di dunia ide, yang bersifat konkret dan individual, sehingga kebenaran yang diperoleh terbatas dan berubah. Persoalan ketiga yaitu apakah kebenaran itu? Jika yang dimaksud kebenaran abadilah Tuhan, akan tetapi jika yang dimaksud adalah kebenaran yang berubah-ubah, maka persoalannya adalah bagaimana perubahan itu dan apa yang menentukan perubahan. Nah, yang kedua itu ada epistemologis. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epiteme yang berarti pengetahuan. Persoalan pokok yang dipertanyakan adalah tentang bagaimana sesuatu yang benar itu datang dan bagaimana kita mengetahuinya. Bagaimana pula kita membedakan yang benar dan yang salah. Pengertian epistemologi yang lebih jelas diungkapkan oleh Aziumardi Azra bahwa epistemologi sebagai ilmu yang membahas tentang keaslian, pengertian, struktur, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Landasan epistemologi memiliki arti yang sangat penting bagi bangunan pengetahuan, sebab ia merupakan tempat berpijak. Bangunan pengetahuan menjadi mapan jika memiliki landasan yang kokoh. Landasan epistemologi ilmu adalah metode ilmiah, yaitu cara yang dilakukan dalam menyusun pengetahuan yang benar. Dari pengertian ruang lingkup, objek, dan landasan epistemologi ini dapat kita simpulkan bahwa epistemologi merupakan salah satu komponen filsafat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, khususnya berkenaan dengan cara, proses, dan prosedur bagaimana ilmu itu diperoleh. Nah, yang terakhir itu ada aksiologi. Aksiologi adalah studi tentang nilai. Nilai adalah sesuatu yang berharga yang diidamkan oleh setiap insan. Nilai yang dimaksud adalah yang pertama itu ada nilai jasmani, nilai yang terdiri atas nilai hidup, nilai nikmat, dan nilai guna. Dan yang kedua itu ada nilai rohani, nilai yang terdiri atas nilai intelektual, nilai estetika, nilai etika, dan nilai religi. Aksiologi sebagai cabang filsafat yang membahas nilai baik dan nilai buruk, indah dan tidak indah. Hal ini erat kaitannya dengan pendidikan, karena dunia nilai akan selalu dipertimbangkan atau akan menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan tujuan pendidikan. Persoalan pendidikan adalah persoalan yang menyangkut hidup dan kehidupan manusia yang senantiasa terus berproses dalam perkembangan kehidupannya. Di antara persoalan pendidikan yang cukup penting dan mendasar adalah mengenai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan termasuk masalah sentral dalam pendidikan. Sebab tanpa perumusan tujuan pendidikan yang baik, maka perbuatan mendidik bisa menjadi tidak jelas tanpa arah dan bahkan bisa tersesat atau salah langkah. Dengan demikian, tujuan pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan jalannya aktivitas pendidikan. Tujuan pendidikan pada dasarnya adalah tujuan tertinggi atau terakhir, yaitu tujuan yang tidak ada lagi tujuan di atasnya. Ketiga landasan ini saling berinteraksi untuk membentuk kerangka kerja pendidikan yang komprehensif dan bermakna. Jadi, mengetahui dan mempelajari tentang 3 landasan filsafat pendidikan tersebut sangatlah penting, terkhusus bagi calon seorang guru ataupun bagi masyarakat luas.
Sekian dari pembahasan dari video saya kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya.